anak Tuhan tuh semua dipelihara Tuhan, kan bahasanya gitu. Siapapun dia, Tuhan gak lihat anaknya mau baik ke nggak baik ke, tetap dipelihara Tuhan. Justru yang lu lagi nggak baik pun juga Tuhan tetap tunggu. Kan Tuhan cuma bilang, iya lu nakal terus sampai fasenya tiba, sini balik. Gitu kan, Tuhan setia sekalipun kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Nah, di momen waktu Tuhan kasih bibit, itu kan biasanya orang bibit tuh diambil pada saat musim panen atau sebelum dimulai sama sekali ladang dibajak kan. Tapi ini bicaranya ladang sudah diolah, udah dapat musim panen nih. Bibit udah diambil. Nah, bibitnya ini harusnya sebagian dipakai buat nabur lagi supaya bisa numbuh lagi, dan sebagian itu di-keep buat dipergunakan kan. Nah, ada anak Tuhan yang memang dia ambil sama-sama guna. Satunya dia pakai buat nabur dan satu sisanya dia pakai buat dia konsumsi sendiri. Nah, kalau yang satu lagi dia nggak nabur sama sekali, semuanya dipakai buat konsumsi. Pertanyaannya, pada saat musim kekeringan, mana yang akan hidup? Mana yang akan hidup? Karena pada saat kita tabur benih, itu kan ada proses. Dia nggak langsung tumbuh langsung berbuah, enggak. Dia harus bertumbuh, berbuah, baru manen lagi. Itu kan bicara rentang waktu yang cukup panjang. Nah, tiap-tiap orang itu kan ada dalam satu situasi yang memang beda-beda. Semua boleh dibilang, oh gue dengan kondisi gue dengan kondisi. Tapi kalau di analogi jadi kayak anak Tuhan dua ini, nah modelnya sama nih. Pertanyaannya, pada saat musim panen, yang akan panen siapa? Yang ngolah bibitnya ataukah yang menghabiskan bibitnya? Sama-sama menghabiskan bibitnya, tapi kan yang satu dia mengolah dulu baru dia menghabiskan kan. Jadi pada saat dia bibit ini habis, udah waktu dia menuai. Begitu waktu dia menuai, dia masih ada persediaan untuk dia makan lagi dan masih ada persediaan untuk dia tabur lagi. Tapi kalau yang satu, waktu menuai dia nggak ada yang dituai karena udah dihabisin semuanya. Ini ilustrasi sederhana. Nah, pada saat itu terjadi, otomatis anak yang nggak ngolah tanahnya, dia akan tersuak-suak untuk bisa dapat makan. Mungkin dengan cara datang ke anak yang dia ngolah tanahnya, ambil makanan dari situ, minta pertolongan dari situ. Atau mungkin setelah ini dia panen, baru makanannya sisa-sisa yang jatuh itu diambil. Pertanyaannya, Tuhan tetap pelihara nggak? Tetap pelihara. Cuman bedanya, satu dipelihara dalam kelimpahan, satu dipelihara tapi dalam satu situasi yang kurang enak, lu menyiksa diri lu sendiri. Nah, question terbesarnya, yang salah siapa? Tuhan kah atau lu kah? Itu kan gambarannya, analoginya cuma kayak gitu. Tapi poinnya gini, yang dimaksud dengan kalau kayak orang bekerja, versinya bisa beda-beda, yang dilihat pun bisa beda-beda dari apapun, bisa dari sisi tanggung jawab, bisa dari sisi penghasilan yang didapat terus bagaimana mengolahnya, itu pun bisa. Cuman yang kalau digambarkan untuk anak yang pertama yang dia dapat bibit terus diolah, bisa jadi dengan kalau diangkat ke sudut nurani, itu dia dapat. Yang pertama dia olah, yaitu dia pisahin dulu yang harus dibawa ke Tuhan. Iya kan? Perpuluhan, ibadah sejati, segala macam, apapun itu yang dia ketahui, yang dia yakin, yang dia percaya, itu dia bawa dulu. Terus dia pisahin lagi yang harus dia pakai untuk kebutuhan pribadinya, yang harus dia pakai untuk kepentingan operasional, dan yang harus dipakai untuk dia tabung. Itu momennya di situ. Tapi kalau yang satu lagi pada saat dapat bibit, dia nggak angkat ke Tuhan, dia nggak pisahin. Jangan salahkan pada saat momen lu harus manen, lu nggak panen. Tuhan nggak salah, tapi lu yang menyusahkan diri lu. Nah, makanya kan di situ Tuhan bilang kan butuh kebijaksanaan kan, butuh hikmat buat mengolah itu kan. Jadi bukan masalahnya Tuhan nggak tolong, Tuhan tetap tolong. Tapi porsinya pada saat anak Tuhan yang dikasih bibit, ini kan bicara talenta nih, 5 anak dari yang pintar, dia mengolah dengan baik, dan 5 dari yang bodoh, karena dia tersosok dia minta ke Tuhan, tetap tolong. Cuman di situ ada bayaran yang harus dibayar. Jadi bayarannya tuh nggak tuntas, artinya dia akan tetap ditolong, mungkin lewat pinjaman, mungkin lewat ini, tapi ada kewajibannya tetap harus membayar. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi.